Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Berikut akan saya update kabar gembira bagi Bapak Ibu, hal mana 3 tunjangan guru akan Bapak Ibu segera terima. Ya, berikut kita akan bahas juga kepastian besaran sertifikasi yang akan diterima guru P3K tahun 2021. Ini penting karena ada dua. Ini status yang belum pasti apakah GTT atau guru P3K. Hal mana Bapak Ibu sekalian, baru-baru ini ada temuan juga dari BPK yang ini bisa mempercepat penyaluran di daerah. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terkait dengan perkembangan untuk status validasi di info GTK sebagai dasar dalam pembayaran TPP, pembayaran tunjangan sertifikasi serta tunjangan khusus daerah. Ini kalau kita lihat di hari Selasa semalam Bapak Ibu sekalian 22 Maret ya. Di sini sudah diverifikasi dan divalidasi oleh dinas dan sudah dinyatakan valid, tinggal menunggu SK. Nah, ini perkembangan terbaru, hal mana kalau kita lihat sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Kemendikbud, di sini dinyatakan generasi SKTP akan dilakukan jika semua komponen SK sudah lengkap. Lalu proses generate SKTP dalam keadaan normal paling lama 3 hari. Jadi 3 hari lagi ini bagi Bapak Ibu yang sudah valid dan tinggal menunggu SK, penerbitan SKTP ini sudah akan dikeluarkan oleh Dirjen, sehingga begitu SKTP diterbitkan Bapak Ibu tinggal menunggu realisasinya. Hal mana kalau kita lihat di Permendikbud nomor 4 ya, dijadwalkan Bapak Ibu sekalian adalah di bulan Maret. Lalu kalau kita lihat ini ada juga ternyata rekan-rekan kita ini disebutkan di sini ini sudah mau akhir Maret, Karanganyar Solo belum ada pemberkasan. Jadi kalau kita lihat ini ternyata sepertinya tidak mengikuti aturan Permendikbud nomor 4 karena pengusulan pemberkasannya agak terlambat. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu guru P3K? Apakah sudah menerima tunjangan sertifikasi sebagai guru P3K atau masih status GTT? Hal ini Bapak Ibu sekalian bisa dicek di info GTK, sebab jika statusnya sudah valid menunggu penerbitan SKTP, maka sumber gaji di sana bisa Bapak Ibu lihat. Jika statusnya masih SK daerah dan gaji dari APBD sebagai guru GTT, maka untuk TW1 ini sertifikasi Bapak Ibu masih sebesar 1.500.000. Dan ini juga menjadi kendala ya kalau kita lihat di daerah-daerah sudah banyak sekali sebenarnya daerah-daerah yang sudah menerima SK. Namun walaupun Bapak Ibu sudah menerima SK di akhir Maret ini, kuncinya tadi adalah Bapak Ibu cek di info GTK. Kalau di sana ternyata status Bapak Ibu sekalian sudah dinyatakan sebagai guru P3K, maka Bapak Ibu sudah menerima tunjangan sertifikasi sebagai guru P3K. Namun kalau saya melihat untuk TW1 ini secara umum Bapak Ibu masih akan menerima tunjangan sertifikasi sebagai guru GTT. Nah, ini misalnya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan kita yang hingga sekarang belum menerima SK ya. Misalnya di Jawa Barat, kabupaten kota banyak yang sudah diusulkan nomor induk tahap 2, bahkan usulannya sejak Februari namun belum menerima SK. Lalu di daerah lain sebenarnya ada apa ya? Apalagi yang sudah 100% belum juga menerima SK. Ditambahkan oleh rekan yang lain sudah lewat dari 25 hari kerja dari usulan penetapan nomor induk sampai sekarang belum ada lagi NIP-nya. Nah, ini kondisinya. Lalu kalau kita lihat sesuai dengan Permendikbud nomor 4 bagi Bapak Ibu yang ternyata setelah mengecek di info GTK statusnya masih guru GTT dan sumber gaji masih sebagai GTT, maka yang sudah menerima SK di Maret ini tunjangan sertifikasi Bapak Ibu akan berubah nanti di TW2. Hal mana begitu Bapak Ibu terima SK mengurus SPTJM itu secepatnya agar Bapak Ibu serahkan ke operator untuk diintri di Dapodi, sehingga sinkronisasi untuk TW2 nanti Bapak Ibu sekalian di 31 Mei itu sudah terakumulasi di info GTK. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang barangkali 1 April nanti mengalami kenaikan pangkat. Ini. Nah, lalu tadi saya singgung bahwa terkait dengan penyaluran dak non PC ini Bapak Ibu sekalian ya, walau barangkali di daerah itu ada yang tepat waktu, ada yang sangat terlambat sekali, ternyata tidak lepas dari pantauan BPK. Nah, namun sebelum kita bahas terkait ini, kita simak dulu pesan berikut ini. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar.
Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, ternyata penyaluran dan non-PC itu juga tetap mendapat pantauan dari BPK, Bapak Ibu sekalian. Salah satunya ini adalah disebutkan kesal dapat nilai buruk dari BPK, Gupsu ancam ganti seluruh pegawai Disdik Sumut. Nah, ini disampaikan di hari Selasa semalam. Gubernur Sumatera Utara P. Edi Rahmayadi kesal gara-gara mendapatkan penilaian buruk dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. P. Edi mengatakan kinerja Pemprov Sumut dinilai lambat, dan ini barangkali bisa terjadi juga di daerah Bapak Ibu sekalian ya. Semua daerah barangkali mendapatkan hasil evaluasi dari BPK. Hal ini disampaikan oleh Pak Edi saat melantik pejabat eselon 3 dan 4 di rumah dinasnya. Pak Edi mengatakan mendapat penilaian buruk saat rapat bersama BPK. Saya baru selesai rapat dengan BPK, begitu buruknya pekerjaan kita, ucapnya. Beliau mengatakan buruknya kinerja ini mempengaruhi keuangan daerah. Pak Edi mengatakan keuangan daerah merugi karena kinerja jajaran Pemprov Sumut yang buruk. Persoalan masalah kinerja ternyata oleh eselon 3, eselon 4 yang pada akhirnya berpengaruh kepada finansial, merugikan uang negara, merugikan uang rakyat, ujarnya. Pak Edi menegaskan kinerja aparatur sipil negara di Pemprov Sumut sangat lambat. Karena kinerja lambat itu banyak anggaran yang harus dikembalikan ke kas negara. Kerjanya itu lambat sekali, lambat dan sampai-sampai ada dana yang harus kita kembalikan, ucapnya. Pak Edi mengatakan Dinas Pendidikan Sumut yang paling disoroti oleh BPK. Menurutnya, pengelolaan uang bantuan operasional sekolah tidak dilakukan dengan baik. Yang pasti jelek sekali kinerjanya. Masalah uang dana alokasi khusus dan alokasi umum, bos, buruk sekali, tuturnya. Dinas Pendidikan, jawab Pak Edi saat ditanya dinas mana yang kerjanya paling buruk. Mantan Pangkosta itu mengaku sudah meminta agar hal ini menjadi evaluasi. Bahkan Pak Edi mengancam akan mengganti seluruh pejabat di Dinas Pendidikan jika tidak mampu memperbaiki hal ini. Disebutkan, saya sudah perintahkan ini segera evaluasi. Kalau perlu satu dinas kita ganti semua kalau memang harus, jelasnya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ya, walaupun barangkali selama ini pencairan sertifikasi di daerah Bapak Ibu agak terlambat, dengan adanya Permendikbud nomor 4 ini tentu menjadi sebuah dasar ya dari adanya evaluasi yang selama ini dilakukan oleh BPK, dan ini juga seperti disampaikan tadi diterima oleh daerah Bapak Ibu sekalian. Nah, semoga dengan adanya ini bisa mempercepat realisasi pencairan hak-hak Bapak Ibu sekalian sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah. Barangkali ini yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis!